Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Kabar kali ini saya akan membahas mengenai updatean untuk ronde keempat. Kalau kita lihat memang betul kemarin ya saat melawan Jepang kita harus mengakui kekalahan, dan ini menurut saya kekalahan yang sangat meyakinkan. Tapi ya kita sudah lupakan hal itu, kita akan fokus ke ronde keempat, bahwa sebenarnya di ronde keempat ini kita akan menghadapi beberapa klub besar ya. Ada Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Irak, dan juga Oman, serta ya Arab Saudi. Yang ini kalau saya lihat ya kabar terbarunya, kita akan bermain di kandang Arab ataupun Qatar ya. Ini yang akan menjadi tuan rumah, yang akan di playoff ya, atau nanti diundi oleh AFC ya, itu di tanggal 7 Juli. Artinya ya kita masih ada waktu 1 bulan lagi menunggu siapa yang menjadi lawan kita ya, atau menjadi lawan timnas. Tapi teman-teman, kalau kita lihat ya di grup ada 6 tim ini ya, terbagi menjadi 2 grup saja, dan 2 grup ini, grup A dan juga grup B, itu nanti akan dipilih juara grup saja yang akan lolos di Piala Dunia. Seberapa yakin kalian timnas Indonesia bisa lolos? Kita akan bahas tuntas di konten kali ini. Nah, sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli 1 dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Kita akan bahas dulu Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab di kualifikasi ronde ketiga ini tampil sangat luar biasa ya. Saya tidak ingin menjelaskan lebih detail ya betapa berapa besar dan bagusnya statistik. Tapi kalau saya lihat dengan modal ya, poin yang didapatkan dan peringkat 3 di klasmen ya, membuat Uni Emirat Arab ini ya semakin yakin untuk bisa tampil di Piala Dunia, karena memiliki beberapa pemain keturunan ya, naturalisasi yang sangat menonjol. Nah, ini untuk Uni Emirat Arab. Kemudian untuk Qatar. Nah, kalau Qatar, kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya kualitas Qatar ini dibanding negara-negara Arab lainnya itu memang menurut saya ya itu biasa saja. Tapi ya ketika bermain di tuan rumah ya, ada beberapa hal yang mungkin ini di luar dari sepak bola ya, mungkin dari wasit dan sebagainya, itu selalu menang. Dan ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia ketemu Qatar ya, kita belum tahu nanti. Apalagi ya, ini lagi-lagi AFC sudah memberikan ya pemberitahuan bahwa sebenarnya untuk Piala Asia ronde ketiga ataupun kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ini akan dimainkan di Qatar atau Arab Saudi. Nah, artinya Qatar ini juga bukan negara yang bisa diremehkan. Kemudian ya, selanjutnya di grup B ya. Ini jelas ada sosok Irak ya, tim yang menurut saya menjadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Tapi dengan kualitas Irak ya, dengan beberapa pemain abroad ya seperti Ali Jasim, kemudian Maruf Al-Tamari dan lain sebagainya, ini membuktikan bahwa sebenarnya Irak juga bukan tim yang mudah atau lebih enak untuk diremehkan. Nah, ini untuk Irak. Kemudian grup B ini juga ada Oman. Nah, kalau saya lihat Oman ini tampil sangat meyakinkan di akhir-akhir ya pertandingan ronde ketiga. 3 pertandingan ronde ketiga ya, ini Oman sangat luar biasa. Bahkan yang menyelamatkan ya Oman untuk bisa lolos di ronde keempat ini karena hasil ya gol di menit 90. Sebenarnya Palestina juga sangat bagus ya, tapi karena selisih gol akhirnya Oman ya yang menjadi peringkat 4 ya. Nah, itu untuk grup B. Kemudian Indonesia dan juga Arab Saudi. Sepertinya Indonesia dan juga Arab Saudi sulit untuk bertemu lagi ya, tapi masih ada kemungkinan untuk bertemu di ronde keempat ini. Tinggal bagaimana undian nantinya. Yang jelas ya, 3 tim 1 grup ya. Entah kita akan tergabung bersama Qatar atau Uni Emirat Arab, itu sudah pasti. Yang jelas kita akan melihat nantinya di tanggal 7. Kemudian kita juga bisa bertemu antara Irak atau Oman ya. Kalau kita bertemu dengan Oman ya, menurut saya itu lebih mudah ya. Mengapa lebih mudah? Karena segi materi pemain antara Irak dan juga Oman jelas itu lebih bagus ya Irak. Kemudian kalau untuk Uni Emirat Arab dan juga Qatar itu sama kuatnya, tapi jelas ya kalau kita melawan Qatar, menurut saya kita akan banyak memiliki kejanggalan. Walaupun ini hanya prediksi saya, tetapi saya sangat yakin
Jika kita bermain di negara Arab, kita banyak sekali dirugikan. Nah, kemudian jelas Indonesia, ya, kita dengan materi pemain kita saat ini, ya, kemudian kita juga memiliki banyak market value yang bagus, ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia juga tidak bisa diremehkan. Ya, dengan adanya Ole, kemudian juga Tom Haye, untung saja sosok Jay Ijaz, Calvin Pernong saat laga melawan Jepang tidak mendapatkan akumulasi kartu, ya, sehingga ya ketika nanti ya di ronde keempat ya, yang ya kemungkinan ini akan dimainkan Oktober lah, ini tidak ada lagi halangan ya bagi beberapa pemain atau skuad kita. Ya, kita harus bisa mengunci 3 pertandingan ya, 3 laga ya, ini dengan kemenangan. Jika kita mampu untuk meraih ya di posisi 1 ya di puncak klasemen, jelas ini akan memudahkan timnas kita untuk lolos di Piala Dunia, karena kita hanya tinggal 1 langkah dan kita sudah belajar banyak. Seharusnya kita bisa belajar banyak dari Jepang, kemudian kita belajar banyak dari Australia, karena 2 negara tersebut yang sudah dipastikan lolos dan juga menjadi langganan Piala Dunia ya, sudah memberikan pelajaran berharga. Baik di era Sintayong maupun era Patrick Kluivert ya, kita harus melihat bahwa strategi tidak jalan, kemudian materi pemain yang sudah diturunkan walaupun memiliki kualitas yang baik, sepertinya juga belum mampu untuk bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan negara-negara tersebut. Tentu ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Semoga timnas Indonesia ini ya untuk ke depan bisa untuk lolos di Piala Dunia dan juga bisa untuk mempuncaki klasemen ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, ini ada satu lagi ya, zona playoff ya, antara peringkat 2 nanti ya, di peringkat 2 itu akan mengikuti playoff konfederasi. Itu adalah bisa dikatakan yang terakhir lah, yang terakhir kalau memang nanti timnas tidak dapat juara grup. Tapi kita harus cari aman selagi kita bisa ya di ronde keempat ini ya. Kenapa harus menunggu playoff konfederasi? Jadi semoga saja ya dengan hasil yang akan dilakukan oleh Indonesia nanti ya, ini akan membuat timnas Indonesia kedua kalinya lolos di Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia dengan materi pemain seperti Ole, kemudian juga ada Tom Haye, kemudian Gio Pelupesi, Ricky Kambuaya yang saat ini juga sedang on fire, ditambah lagi beberapa pemain lain yang menurut saya ini juga sangat bagus seperti Jay, Hilgers, Rido, ya, Egy Maulana Fikri, kemudian nanti ada Eliano dan sebagainya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar seberapa kalian yakin timnas Indonesia mampu menjuarai grup ini nanti ya di ronde keempat. Langsung kalian tulis di kolom komentar.